Nasihat Ahior. Yudit 5. Dalam pada itu dikabarkan kepada Holofernes, Panglima Besar Bala Tentara Asyur, bahwa Bani Israel bersiap-siap untuk bertempur dan bahwa mereka menutup jalan-jalan di pegunungan, menemboki puncak gunung-gunung yang tinggi, dan memasang perangkap-perangkap di dataran. Maka menggeramlah dia dengan hebatnya. Dipanggilnya semua pemuka Moab, para panglima Amon dan para penguasa dari daerah pantai. Lalu berkatalah dia kepada mereka, "Hai bangsa Kanaan, beritahukanlah kepadaku bangsa apa itu yang duduk di pegunungan, dan manakah kota-kota yang didiami mereka, berapa jumlah pasukan mereka dan dalam hal manakah letaknya kuasa serta kekuatan mereka. Siapa raja mereka yang mengepalai tentaranya? Mengapa dari antara semua penduduk wilayah barat hanya mereka sajalah yang enggan menyambut aku?" Maka Ahior, penguasa semua Bani Amon, menyahut sebagai berikut, "Sudilah tuanku mendengarkan perkataan yang hendak diucapkan hamba Tuan, maka hamba akan memberitahukan kepada Tuan kebenaran tentang bangsa yang mendiami daerah pegunungan di dekat tuanku ini. Tiada dusta akan keluar dari mulut hamba Tuan. Adapun bangsa itu adalah keturunan bangsa Kasdim. Dahulu mereka diam di Mesopotamia, karena mereka tidak mau menganut dewa nenek moyang mereka yang tinggal di negeri Kasdim. Agama nenek moyangnya telah ditinggalkan mereka untuk menyembah yang berkuasa di surga, yaitu Tuhan yang mereka kenal. Dari sebab itu mereka diusir dari hadapan dewa-dewa bangsa Kasdim, lalu mengungsi ke Mesopotamia dan lama diam di sana. Tetapi berfirmanlah Tuhannya kepada mereka untuk pergi dari tempat kediaman mereka dan berangkat ke tanah Kanaan. Mereka menetap di sana dan berlimpahkan emas, perak dan amat banyak ternak. Kemudian turunlah mereka ke negeri Mesir, karena kelaparan yang menimpa muka bumi tanah Kanaan. Mereka diam di negeri Mesir selama mereka mendapat nafkah. Di sana pun mereka menjadi banyak sekali jumlahnya, sehingga keturunan mereka tidak terbilang banyaknya. Lalu Raja Mesir bangkit melawan mereka. Dengan tipu daya dibebaninya mereka dengan kerja paksa, yaitu membuat batu bata. Mereka direndahkan dan diperbudak. Maka berserulah mereka kepada Tuhannya. Lalu Tuhan memukul seluruh negeri Mesir dengan bala-bala yang tak tersembuhkan. Karenanya orang-orang Mesir mengusir mereka. Tuhan mengeringkan Laut Merah di depan mereka. Dan menuntun mereka di jalan menuju Gunung Sinai dan daerah Kadesi Barnea. Lalu semua penduduk padang gurun diusir oleh mereka. Dan mereka sendiri diam di negeri orang-orang Amori. Dengan kekuatannya mereka membasmi orang Hesbon. Kemudian mereka menyeberang sungai Yordan lalu seluruh daerah pegunungan mereka miliki. Diusirnyalah orang-orang Kanaan, Feris, Yebus, penduduk Sihem dan semua orang Girgasi. Lama mereka diam di sana. Selama mereka tidak berdosa kepada Tuhan mereka, keadaan mereka baik saja karena Tuhan yang menyertai mereka membenci kefasikan. Tetapi ketika mereka menyimpang dari jalan hidup yang sudah ditentukan Tuhan bagi mereka, maka mereka dibasmi dengan banyak peperangan yang berlangsung lama sekali. Mereka diangkut tertawan ke negeri yang bukan negeri mereka sendiri. Bait Tuhan mereka menjadi puing belaka, dan segala kota mereka dikuasai oleh lawan-lawan mereka. Oleh karena berbalik kepada Tuhan, maka sekarang mereka sudah kembali dari perantauan di mana mereka telah dicerai-beraikan. Mereka kembali memiliki kota Yerusalem. Di sana ada tempat suci mereka. Mereka pun menetap pula di pegunungan karena sunyi sepi. Makanya, junjungan Tuanku, jikalau pada kaum itu terdapat suatu kesalahan, sehingga mereka telah berdosa kepada Tuhannya, dan kita dapat memastikan bahwasanya sungguh ada batu sandungan itu pada mereka, maka baiklah kita maju untuk memerangi mereka. Sebaliknya, jikalau tidak terdapat suatu pelanggaran pada bangsa itu, maka hendaklah Tuanku berjauh saja, sebab mungkin Gusti dan Tuhan mereka menjadi perisai bagi mereka, sehingga kita nanti menjadi ternista di hadapan seluruh bumi. Setelah Ahior selesai berbicara, maka seluruh rakyat yang berdiri di keliling kemah itu menggerutu. Para pembesar Holofernes dan segenap penduduk daerah pantai serta penduduk negeri Moab mengusulkan, supaya Ahior dibunuh saja. Katanya, tak perlu kita takut kepada orang Israel, sebab mereka itu sungguh suatu bangsa yang tidak berdaya dan tidak kuasa untuk menghadapi ikatan perang yang kuat.
Baiklah kita maju saja, niscaya mereka menjadi umpan belaka untuk seluruh tentara tuanku, hai junjungan Holofernes.